Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam program Reminiscence bersama dengan saya Dr. Hanas DTH, kita kembali dengan tema besar Soteriology and Spiritual Life. Secara khusus pada saat ini kita masuk di sesi yang kelima dengan judul perpalingan, conversion yang dikerjakan Yesus Kristus. Sangatlah baik kalau saya memulai topik atau pembahasan ini dengan menjelaskan definisi konsep perpalingan itu. Konsep perpalingan adalah pembalikan pemikiran seorang berdosa secara sukarela dari dosa kepada Kristus. Perpalingan ini adalah titik perubahan rohani yang fundamental jika ditinjau dari segi manusia. Jika ditinjau dari segi perbuatan Allah Roh Kudus, maka aspek ini dikenal sebagai kelahiran baru. Alkitab mengakui bahwa terjadinya pembalikan dari dosa kepada Kristus disebabkan oleh gerakan ilahi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yeremia 31 ayat yang ke-18 yang menyatakan, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan pembalikan dari dosa merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara sukarela. Artinya berbalik haluan, meninggalkan dosa dan memandang kepada Kristus saja. Hal ini diperkuat dalam Yeskiel 14 ayat yang ke-6 yang menyatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kami, kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Selanjutnya Kisah Rasul 3 ayat 19 menyatakan hal yang serupa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Perpalingan atau pertobatan merupakan upaya manusia untuk berbalik arah dari dosa-dosa, kemudian mengharapkan untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi jelas sekali pertobatan adalah kehendak Allah. Pertobatan adalah langkah utama yang tak dapat dilewati manusia apabila manusia hendak bebas dari kesesatan atau kehancuran total. Pertobatan merupakan kegiatan perpalingan dari dosa. Pertobatan begitu ditekankan dalam Alkitab seperti yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus juga sangat menekankan pertobatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Petrus pun selanjutnya menekankan pertobatan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan atau perpalingan merupakan langkah utama untuk bebas dari kesesatan atau kehancuran total yang berujung pada kebinasan atau hukuman kekal, sebagaimana dijelaskan di dalam Lukas 13 ayat 3 dan 5 yang menggunakan kalimat yang sama. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Pertobatan atau perpalingan merupakan langkah utama untuk bebas dari kesesatan atau kehancuran total yang berujung pada kebinasaan atau hukuman kekal, sebagaimana dijelaskan di dalam Lukas 13 ayat 3 dan 5 menyatakan kalimat yang sama. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saya ingin menyampaikan ada 3 unsur yang terlibat di dalam pertobatan yang harus kita ketahui, yaitu unsur intelek, unsur emosi, dan unsur kemauan. Unsur intelek melibatkan pengertian atau pengenalan akan dosa dari diri sendiri serta pengakuan rasa bersalah, rasa tercela, dan rasa tak berdaya. Secara intelek, seseorang bukan hanya berpikir takut hukuman belaka, tetapi sungguh-sungguh menyesali diri karena berbuat dosa. Unsur emosi adalah perubahan perasaan. Ada rasa bersalah bukan karena malu, tetapi karena menyesal atas dosa-dosa. Unsur kemauan adalah kemauan untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan kemauan untuk menerima anugerah Allah dalam Yesus serta kemauan hidup bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan pertobatan. Yang pertama, pertobatan adalah perubahan batiniah dan bukan sekedar pengendalian karakter. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 3 ayat 7 menyatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes untuk dibaptis bukan karena perubahan batiniah, tetapi karena malu sebagai pemuka agama, keturunan jasmani dari Abraham kalah cepat dibaptis dibandingkan orang-orang awam. Pertimbangan kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan pertobatan adalah pertobatan belum cukup sebagai syarat keselamatan karena barulah merupakan aspek negatif dari konsep perpalingan. Kemudian yang ketiga, pertobatan sejati hanya terjadi apabila dikaitkan dengan iman, sesuatu yang positif, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman adalah elemen atau unsur
positif dari perpalingan kepada Kristus. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal ini menjelaskan bahwa iman adalah tunjangan atau tumpuan khususnya pada satu pribadi yang tidak diragukan. Pribadi yang diandalkan sehingga kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Dalam hal ini, iman memiliki dua sisi, yaitu iman yang menyelamatkan melalui percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan iman yang menguatkan, artinya terus-menerus mempercayakan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus, saya juga ingin menyampaikan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan iman. Yang pertama, pengalaman iman itu meliputi pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Yang kedua, objek iman adalah pribadi dan perbuatan Yesus Kristus yang menyelamatkan, seperti yang diajarkan oleh Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertimbangan yang ketiga terkait dengan iman adalah dasar dari keselamatan adalah integritas Allah yang terlihat melalui sifat-sifatnya, firman-Nya, dan Roh-Nya. Yang keempat, perpalingan yang dilakukan dengan iman bukanlah buah Roh Kudus, melainkan gerakan batiniah untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Yang kelima, hasil perpalingan ditunjukkan dengan perbuatan baik. Selanjutnya, pertimbangan yang terakhir terkait dengan iman atau yang keenam adalah perpalingan mendorong setiap orang percaya untuk bertumbuh di dalam Tuhan sehingga menghasilkan buah roh, sehingga atau seperti yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya ayat 23 menjelaskan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus terkait dengan konsep perpalingan atau conversion ini. Maka selanjutnya saya ingin menyampaikan juga setidaknya ada 8 berkat atau benefit yang diperoleh secara mantap, secara luar biasa setelah seseorang mengalami pertobatan atau perpalingan yang menjadikan dirinya manusia baru di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, manusia baru di dalam Kristus bukan lagi seorang berdosa, melainkan menjadi orang yang kudus. 1 Korintus 1 ayat kedua berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kemudian dilanjutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 1 berkata, apakah ada
seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi dikuduskan oleh Allah sehingga tidak disebut lagi sebagai orang berdosa, keturunan Adam dan Hawa, melainkan umat yang dikuduskan Allah. Berkat yang kedua yang diperoleh setelah seseorang mengalami pertobatan atau perpalingan adalah menjadi manusia baru dalam Kristus, bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi menyerahkan hidup kepada Yesus dan kebenarannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 6 ayat yang ke-16, firman Tuhan menyatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17, syukur kepada Allah, dahulu kamu hamba kebenaran, hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selanjutnya ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Setiap orang percaya harus menyerahkan atau menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan, menunjukkan gaya hidup yang kudus atau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat yang ketiga ketika seseorang mengalami pertobatan atau perpalingan yang menjadikan dirinya manusia baru adalah manusia baru dalam Kristus tidak lagi terhukum, melainkan telah dibenarkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ayat 9 berkata demikian, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Selanjutnya ayat 18 menyatakan, sebab itu sama seperti oleh satu orang pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Setiap orang yang telah dilahirkan oleh Allah atau lahir baru dalam Kristus dibenarkan atau dinilai benar oleh Allah sehingga layak hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Berkat yang keempat adalah manusia baru di dalam Kristus tidak berhutang dosa kepada Allah, melainkan telah diampuni dari segala dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Efesus 1 ayat ke-7 juga menyatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Teks yang paralel juga dijelaskan dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Walaupun dahulu kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaranmu dan dalam kedaginganmu yang tidak bersunat, Allah membuatmu hidup bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni semua pelanggaran kita. Setiap orang percaya beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, satu perbuatan yang dikerjakan Allah secara pasti bagi umatnya. Berkat yang kelima, manusia baru di dalam Kristus bukan lagi musuh Allah, melainkan sahabat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22 juga memberikan pernyataan dukungan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Setiap anak-anaknya yang diperdamaikan oleh Kristus sehingga beroleh kepastian hidup yang kekal dan dimampukan untuk hidup tidak bercacat atau bercela di hadapannya. Berkat yang keenam adalah manusia baru di dalam Kristus tidak lagi hidup dalam kehancuran, melainkan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang percaya menjadi manusia baru, sehingga hidupnya tidak akan berantakan atau rusak, karena ada Roh Kudus yang akan selalu memampukan untuk menunjukkan hidup yang baik. Berkat yang ketujuh adalah manusia baru dalam Kristus tidak lagi mati secara rohani, melainkan telah hidup di dalam Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi setiap orang yang beriman kepadanya mendapatkan akses untuk menunjukkan kehidupan rohani yang baik, yakni bersekutu dan melakukan kehendaknya. Berkat yang terakhir, yaitu berkat yang ke-8, adalah manusia baru di dalam Kristus bukan lagi seorang yang tak berdaya, melainkan seorang yang kuat karena pendiaman Roh Kudus menjadikan dia mengalami pertolongan Tuhan. Roh Kudus itu sendiri adalah menjadi penolong bagi dirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan menyatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Setiap anak-anaknya akan hidup dalam kebenaran, karena Roh Kudus akan menyertai atau selalu berdiam dalam hidup umatnya. Shalom, Tuhan memberkati.